Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang FPB yang levelnya satu tingkat lebih luas lagi, yaitu terkait dengan soal-soal cerita yang masih berkaitan dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini Bu Lisa mengelompokkan ada 3 ciri-ciri soal cerita yang berkaitan dengan FPB. Yang pertama, ditanyakan bungkusan maksimal. Yang kedua, ditanyakan banyak dari salah satu jenis barang setiap bungkusan. Yang ketiga, ditanyakan banyak semua barang dalam setiap bungkusan. Nah, dari ketiga ciri-ciri ini mungkin anak-anak masih bingung, tapi nanti ketika kita sudah ke contoh soal, insya Allah anak-anak bisa paham. Oke, kita lanjut aja langsung ke contoh soal supaya kalian lebih paham maksud dari ketiga ciri-ciri yang bisa sampaikan tadi. Nah, ini ada satu contoh soal. Ibu membuat 54 pisang goreng, 90 tahu, dan 72 bakwan untuk disajikan pada acara arisan. Makanan disajikan menggunakan piring. Isi ketiga jenis makanan tersebut masing-masing sama banyak. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapa banyak piring yang diperlukan? Lalu yang kedua, berapa jumlah masing-masing makanan di setiap piring? Dan yang terakhir pertanyaannya, berapa jumlah semua makanan di setiap piring? Nah, pertanyaan pertama itu merujuk pada ciri-ciri yang pertama, yaitu ditanyakan bungkusan maksimal. Nah, bungkusan maksimal dalam soal ini yang dimaksud adalah piring kebetulan. Nah, langsung ke cara pengerjaannya. Nah, di bawah banyak piring yang diperlukan sesuai pertanyaan yang pertama itu sama halnya kita mencari FPB. Kalian ingat materi mencari FPB yang kemarin? Yang pertama kita cari dulu pohon faktornya. Dengan cara seperti ini sudah bisa buat. Nah, kalau kalian sudah mencari pohon faktornya, lalu kalian buat faktorisasinya. Masih ingat kan cara membuat faktorisasi? Nah, kita lihat di angka bilangan 54. 54 kita lihat bilangan primanya. Nah, di sini ada angka 3 dan angka 2. Kita tulis dari angka yang nilainya terkecil, yaitu angka 2. Lalu kita tulis angka 3. Nah, kalau sudah dilihat angka 2 itu ada berapa jumlahnya? Ternyata ada 1. Tidak perlu ditulis pangkatnya. Lalu kita lihat angka 3 ternyata ada 3, kita tulis di sini pangkat 3. Begitu halnya 90, berarti ada angka 2, 3, dan 5. Lalu kita lihat 2 ternyata pangkatnya cuma 1, 3 pangkatnya 2, dan 5 pangkatnya 1. Nah, terus kita ke 72. 72 ternyata hanya ada angka 2 dan angka 3. Kita tulis pangkatnya. 2-nya ada 3 berarti 2 pangkat 3. Lalu 3-nya ada 2 berarti 3 pangkat 2. Nah, kalau sudah, kita cari FPB-nya di sini. Ingat rumus FPB yaitu angka yang sama pangkat terkecil. Di sini kalian lihat angka yang ada di bilangan 54, 90 dan 72 berapa? Ternyata ada angka 2 dan angka 3. Kita tulis dulu 2 kali 3. Nah, kalau sudah kita lihat 2 pangkat terkecilnya berapa? Ternyata 2 pangkat 1 yang tidak ditulis pangkatnya. Berarti kita tulis seperti ini saja. Lalu 3 kita lihat ternyata 3 pangkat 2 adalah bilangan terkecil dari 3. Nah, kalau sudah kita kalikan berarti sama halnya 2 kali 3 kali 3 yaitu 9. Berarti hasilnya FPB-nya 18. Nah, dari sini kalian bisa mengetahui ternyata banyak piring yang dibutuhkan adalah 18 buah. Nah, lebih mudah kan caranya? Jadi ketika kalian ditanyakan banyak piring yang diperlukan atau banyak kantong, banyak keranjang yang diperlukan, itu sama halnya kalian mencari FPB-nya. Lalu kita ke pertanyaan kedua, yaitu berapa jumlah masing-masing makanan di setiap piring. Nah, maksud dari soal ini yang ditanyakan yaitu dalam satu piring itu berapa jumlah pisang gorengnya, berapa jumlah tahunya, dan berapa jumlah bakwannya. Nah, cara mencarinya yaitu
jumlah dari masing-masing makanan yang dijabarkan di soal itu dibagi dengan FPB atau jumlah piringnya. Tadi jumlah piringnya kan 18, lalu pisang goreng di soal ternyata jumlahnya 54. Nah, untuk mencari jumlah pisang goreng dalam satu piring itu berapa? Berarti 54 dibagi 18 itu ketemu 3 hasilnya. Lalu tahu itu jumlahnya 90 dibagi 18 piring berarti 5, dan terakhir bakwan dibagi 72 dibagi 18 itu 4. Nah, berarti dalam satu piring itu menghasilkan ada 3 pisang goreng, 5 tahu, dan 4 bakwan. Nah, dari sini kalian sudah menemukan jawabannya. Mudah bukan? Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu berapa jumlah semua makanan setiap piring. Nah, maksudnya dalam satu piring itu yang terdiri dari 3 jenis makanan itu kalau di total jumlahnya ada berapa buah. Nah, kita cari dengan cara rumus ini. Jumlah setiap piring berarti jumlah pisang ditambah jumlah tahu ditambah jumlah bakwan. Nah, yang dimasukkan angka di sini bukan angka yang 54, 90, dan 72, tetapi yang sudah kalian bagi dengan jumlah piring tadi, yaitu pisang 3, tahu 5, dan bakwan 4. Nah, kita jumlah seperti biasa. Berarti 3 tambah 5 tambah 4, yaitu 12. Nah, artinya dalam setiap piring itu ada 12 makanan. Seperti itu. Nah, semoga materi dari Bu Lisa ini bisa membantu anak-anak untuk mengerjakan soal-soal yang terkait dengan FPB. Jika ada kesalahan, Bu Lisa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.